Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya di kesempatan kali ini di channelnya Sibweb. Semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat barokah dan menambah wawasan kita. Namun sebelum kita melanjutkan tentang ulasan berikut ini, sudilah kiranya untuk subscribe dan like, komen, share untuk teman-teman sekalian agar lebih bermanfaat lagi. Namun sebelumnya membahas lebih lanjut, jika nanti ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya untuk memaafkan. Berikut ini akan saya paparkan sedikit tentang mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Baik, mari kita simak berikut ini. Setiap muslim seharusnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan ditaati. Ma'rifatullah puncak akidah dan tauhid seorang muslim. Ma'rifatullah merupakan tolak ukur kualitas keislaman dan keimanan seseorang, karena untuk mencapai ketinggian iman, seorang muslim harus tahu dan mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Makna ma'rifatullah: ma'rifatullah bukanlah mengenal zat Allah, karena hal itu tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia yang terbatas. Ma'rifatullah menurut Ibnu Khawsin, sebagaimana didefinisikan oleh ahli ma'rifat, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadikan kewajiban bagi dirinya dan konsekuensinya penalarannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan inti hafiyah semata, namun dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan tantangan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Figur teladan dalam ma'rifatullah adalah Rasulullah. Dialah sosok yang paling mengenal Allah, paling dekat dengannya, dan paling taat kepada perintah-perintahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Saya orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tingkatan berikutnya yang paling mengenal Allah adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Kemudian sesungguhnya, atau yang berbunyi begini, firman Allah, "Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama." Orang yang mengenal Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Kita akan mendapatkan sebagian orang yang rajin sholat, pada saat yang lain kita dapat ia senantiasa berzikir, tilawah, pengajar, mujahid, pelayan masyarakat, dermawan, dan lain-lain. Tidak ada ruang dan waktu ibadah kepada Allah kecuali dia ada di sana, dan tidak ada ruang dan waktu yang dibenci Allah melainkan ia menjauhinya. Demikianlah. Selanjutnya, urgensi ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan ma'rifatullah mengetahui dua tujuan hidup yang sesungguhnya. Ketiadaan ma'rifatullah membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidup yang seperti binatang. Ma'rifatullah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentang panjang antara sabar dan syukur. Dari ma'rifatullah ini manusia akan mengenal kehidupan di luar alam materi seperti malaikat, jin, dan ruh. Dengan ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjaga diri
atau menjaga dirinya dari melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya buah ma'rifatullah. Puncak ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dikatakan sukses dalam belajar adalah menuntut ilmu apabila dia semakin mengenal Allah dan semakin dekat dengan Allah. Jadi percuma sekolah tinggi, gelar prestisius, segudang harta melimpah dan jabatan melangit, bila itu semua tidak menjadikan semakin dekat dengan Allah. Ma'rifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah kita akan merasa ditatap, didengar dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki Allah. Inilah kenikmatan hidup yang sebenarnya. Dengan ma'rifatullah hidup menjadi tenang, terarah, ringan dan bahagia. Sebaiknya jika jauh dari Allah, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam dalam lumpur dosa, dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu yang ruang kehinaan. Seperti firman Allah di bawah ini yang artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Toha 124. Ciri-ciri orang yang mengenal Allah al-arif billah. Berikut adalah ciri-ciri orang yang ma'rifatullah. 1. Tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi, karena itulah kualitas ma'rifah kita bisa diukur. Bila kita selalu cemas dan takut kehilangan dunia, berarti kita belum mengenal Allah dengan baik. Sebab orang yang ma'rifah susah senangnya tidak diukur oleh ada tidaknya dunia, tetapi diukur oleh dekat tidaknya dirinya dengan Allah. 2. Orang yang ma'rifah akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, karena dengan terjaganya ibadah akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup. Di antaranya, 1. Hidup selalu berada di jalan yang benar. 2. Memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. 3. Allah akan selalu mengaruniakan dalam hidupnya. 4. Akan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan. 5. Memiliki kendali dalam kontrol dalam hidup, sehingga tidak selalu terjerumus ke dalam jurang kenistaan. 6. Selalu berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah. 7. Memiliki ruhiyah imaniyah yang kuat. Sarana untuk ma'rifatullah. Di antaranya yang dapat mengantarkan kita pada ma'rifatullah adalah: 1. Akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan, merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari ciptaan Allah, dapat menjadikan pemilihan sampai pada ma'rifatullah yang sempurna. Al-Quran menjelaskan dalam berbagai ayatnya pengaruh perenungan makhluk terhadap pengenalan kepada Sang Khalik. Allah berfirman, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam siang terdapat tanda-tanda bagi yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pelihara kami dan siksa api dari sisa api neraka. Rasulullah bersabda, yang artinya, berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. HR Abu Nuaim. Para nabi Rasulullah. Kita dapat mengenal Allah dengan baik melalui dakwah dan penjelasan dari para rasul, karena mereka
memang diutus untuk mengenakan dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan niscaya kehendak keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. 3. Nama dan sifat Allah. Mengenal nama dan sifat Allah disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah makhluknya. Dengan asma sifat ini terbukalah jendela bagi manusia untuk mengenali Allah lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah akan menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyaksikan pencaharian cahaya Allah. Allah berfirman, katakanlah, serulah Allah atau Ar-Rahman dengan nama yang mana yang saja kamu seru. Dia memiliki nama-nama yang baik. Semoga ulasan sedikit ini memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Namun ini masih banyak dan masih bersambung. Semoga ulasan sedikit ini bisa menambah wawasan kita. Ambil sisi baiknya, sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Terima kasih. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran semuanya terletak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.